Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan materi statistik non-parametrik dengan kasus Kak sampel berhubungan untuk uji Q-Cohran ya. Oke, uji Q-Cohran ini merupakan perluasan dari uji McNamar. Maksudnya adalah uji McNamar digunakan untuk uji dua sampel berhubungan, sedangkan untuk Q-Cohran kita bisa menggunakannya pada sampel yang lebih dari 2 ya, misalkan 3 dan seterusnya. Oke. Uji Q-Cohran digunakan untuk menguji apakah 3 atau lebih sampel tersebut saling berbeda signifikan dalam hal frekuensi ataupun proporsi di dalam proporsinya dari suatu kejadian. Pasangan sampel dapat didasarkan atas ciri-ciri yang relevan dalam subjek-subjek yang berlainan atau berdasarkan kenyataan bahwa subjek yang sama dipakai di bawah kondisi yang berbeda. Karena kita lagi membahas sampel berhubungan ya. Jadi sampelnya harus berpasang-pasangan. Nah, bagaimana cara memasangkan setiap sampelnya? Nah, itu didasarkan pada ciri-ciri yang relevan dari sampel tersebut atau memang sampelnya sama yang dilakukan pada kondisi yang berbeda. Oke. Kemudian uji Q-Cohran dipakai untuk data dengan skala nominal. Boleh dengan skala ordinal, yang penting ordinalnya tapi dikotomi ya, tidak lebih dari 2 gitu. Oke, kemudian Cohran menyatakan bahwa total banyaknya kejadian yang sukses dengan kita beri skor 1 dalam suatu kelompok dianggap tetap. Maksudnya, jika hipotesis 0 benar, yakni tidak ada perbedaan di dalam kemungkinan terjadinya sukses, misalnya di bawah masing-masing kondisi, bahwa sukses dan gagal tersebar secara random dalam baris serta kolom dalam tabel 2 arah, maka setiap perlakuan dianggap sama memiliki peluang untuk menghasilkan salah satu dari skor sukses. Jadi peluang suksesnya itu sama untuk setiap kelompok yang ada di dalam penelitian kita atau di dalam kajian kita ya. Oke, ini rumus ataupun persamaan yang digunakan untuk melakukan uji Q-Cohran. Uji Q-Cohran dilambangkan dengan Q sama dengan K dikalikan K-1 sigma GJ min G bar dikuadratkan dibagi dengan K sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. Untuk uji Q-Cohran ini mendekati distribusi chi-square, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan uji statistik, maka uji ini akan dibandingkan dengan tabel chi-square ya. Nah, di mana keterangan dari rumus di atas yaitu GJ jumlah keseluruhan sukses di dalam kolom ke J. Misalkan ada sampelnya 3, berarti jumlah sukses yang ada pada kelompok sampel pertama, jumlah sukses yang ada pada kelompok sampel kedua, gitu ya, dijumlahkan dan seterusnya. Kemudian G bar itu adalah rata-rata dari GJ. Kalau tadi kelompoknya ada 3, berarti kita jumlahkan G1 ditambah G2 ditambah G3 dibagi 3 gitu ya. Oke, kemudian LI. LI itu adalah jumlah keseluruhan sukses di dalam baris ke I. Kalau tadi kita menjumlahkan ke bawah berdasarkan kolom, kalau LI kita menjumlahkan kejadian sukses berdasarkan masing-masing baris ya. Oke. Nah, dari persamaan tadi kita bisa menggunakan persamaan yang kedua, yaitu rumus yang memang ekuivalen dengan rumus sebelumnya, dan ini bisa lebih mudah kita gunakan. Q sama dengan K-1 dikalikan dengan K sigma GJ kuadrat dikurangi sigma GJ dikuadratkan dibagi dengan
maka sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat. Keterangan rumusnya sama dengan keterangan yang sebelumnya, ya. Oke, di dalam melakukan uji kohran, kita bisa membuat hipotesis sebagai berikut. H0, proporsi atau frekuensi jawaban sukses sama dalam masing-masing perlakuan. H1 sama dengan proporsi atau frekuensi jawaban sukses minimal ada satu yang berbeda dalam masing-masing perlakuan. Nah, tingkat signifikansinya bagaimana untuk melihat atau mengambil keputusan di dalam uji kohran ini? Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Q-kohran ini mendekati distribusi chi-square sehingga ketika teman-teman melakukan uji statistik dengan menggunakan uji Q-kohran, maka teman-teman bisa dalam penentuan wilayah kritisnya, teman-teman bisa membandingkan nilai Q-kohran ini dengan nilai chi-square tabel. Nah, bagaimana penentuan wilayah kritisnya? Akan tolak H0 ketika nilai Q hitung lebih dari sama dengan chi-square tabel atau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, ya. Oke, berikut langkah-langkah melakukan uji Q-kohran. Tentunya yang pertama kita harus memastikan bahwa data itu berskala nominal atau dikotomi, ya, di mana nanti skor 1 untuk setiap kejadian sukses dan skor 2 untuk setiap kejadian gagal. Kemudian dari setiap skor tadi, baik untuk sukses dan gagal, kita masukkan ke dalam suatu tabel K kali N, di mana K ini adalah jumlah kolom, dan N besar itu adalah banyaknya kasus dalam setiap kelompok K. Kemudian langkah ketiga, tentukan harga Q dengan substitusi harga observasi ke dalam rumus yang kedua. Jadi teman-teman bisa dengan lebih mudah mengerjakan Q-kohran ini dengan menggunakan persamaan yang kedua, ya. Kemudian yang keempat, kita menentukan tingkat signifikansinya sekaligus menentukan wilayah kritisnya, ya. Nah, karena Q-kohran ini mendekati distribusi chi-square, maka penentuan wilayah kritisnya akan tolak H0 jika Q lebih dari sama dengan chi-square tabel. Q hitung, ya, atau p-value kurang dari sama dengan alfa. Mari kita lihat contoh berikut. Misalkan bahwa kita tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban para ibu rumah tangga dalam survei pendapat. Nanti ada 3 pewawancara. Yang pertama menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara kedua menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Dan wawancara ketiga menunjukkan ketidakadaan perhatian, terburu-buru, formalitas yang kasar. Nah, nanti pewawancara akan ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok responden, ya, 3 kelompok sampel yang terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk pewawancara menggunakan wawancara 1 pada kelompok 1 dan seterusnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga yang dipasangkan. Nah, kebetulan ini dipasangkannya itu bukan memang sampel yang sama diberikan perlakuan yang berbeda, tetapi di sini sampelnya berbeda, tetapi ada sudah dikondisikan bahwa sampel ini memiliki karakteristik yang sama, ya, meskipun sampelnya berbeda dan diujikan oleh 3 jenis wawancara. Jadi ada 3 kelompok sampel. Oke. Jadi masih tetap masuk ke dalam sampel berpasangan, ya. Oke. Untuk setiap himpunan, ketiga anggota itu secara random akan dikenakan pada kondisi masing-masing jenis pewawancara. Jika kita akan memiliki 3 sampel berpasangan, berarti K-nya sama dengan 3, dengan 18 anggota, masing-masing sampel itu berarti N besarnya 18.
kita dapat menguji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan terhadap suatu butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan. Nah, dengan memakai data artifisial kita peroleh data nanti dibuat tabel berikut ya. Nah, kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis 0, kemungkinan jawaban ya adalah sama untuk setiap jenis wawancara. Hipotesis alternatif atau hipotesis 1, kemungkinan jawaban ya adalah berbeda menurut jenis wawancaranya. Kemudian selanjutnya kita melakukan tes statistik ya. Oke. Kemudian tingkat signifikansinya nanti kita memiliki alfa dengan 0,01, N besarnya 18, berarti ini jumlah kasus dalam masing-masing K himpunan ya, dalam masing-masing K kelompok. Oke, setelah didapat data, kita menentukan daerah penolakannya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa akan tolak H0 ketika Q hitung lebih besar sama dengan dari chi-square tabel atau v-value kurang dari sama dengan alfa ya. Oke. Nah, berikut data dari hasil wawancara ketiga kelompok ibu rumah tangga. Oke, kita tadi ada di dalam rumus itu GJ ya. Nah, maksudnya GJ itu adalah G1, G2, G3 karena di sini ada 3 kelompok ya tadi, 3 metode wawancaranya, sikap wawancaranya. Nah, G1 kita jumlahkan untuk mendapatkan sigma G1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Oke, untuk mendapatkan LI itu adalah jumlah sukses pada baris. Berarti di sini yang pertama 0, yang kedua 1. Oke. Setelah dihitung masing-masing nilai G-nya, G1, G2, G3, kita hitung G bar. Jumlahkan G1 ditambah G2 ditambah G3 dibagi 3, dapatlah G bar. Nah, kemudian LI. LI kita cari nilai LI kuadrat. Nah, LI kuadrat berarti masing-masing nilai LI ini kita kuadratkan terlebih dahulu, ya. Selain dijumlahkan untuk mendapatkan sigma LI, ya. Nah, LI kuadrat berarti 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, dan seterusnya. Baru setelah dikuadratkan setiap baris, maka kita jumlahkan total LI kuadrat itu berapa. Di sini sama dengan 63. Setelah teman-teman mendapatkan nilai G dan L, kita masukkan ke dalam persamaan 2 ya tadi. Oke. K-nya 3 karena ada 3 jenis pewawancara. Kemudian K, nah ini harusnya di kurung sikunya di sini ya. Jadi kurung kurawal 3 kurung siku 13 kuadrat karena GJ kuadrat 13 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi sigma GJ dikuadratkan dibagi dengan 3 kali 29 sigma LI dikurangi sigma LI kuadrat 63. Oh iya teman-teman, ketika teman-teman menggunakan persamaan kedua, sebenarnya teman-teman tidak perlu menghitung G bar ya. Tapi kalaupun mau dihitung sih nggak masalah. Boleh dihitung juga. Oke. Kemudian berarti dari perhitungan ini didapat nilai Q hitung sama dengan 16,7. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Q hitung, untuk melihat wilayah kritisnya, kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, untuk melihat nilai chi-square tabel, teman-teman bisa melihat tabel C kalau di buku Signy Sigel ya. Nah, bagaimana cara melihat tabel C? Berarti kita melihat tabel chi-square dengan alfa 0,01 dan derajat bebasnya 2. Kenapa 2? Karena K-nya jumlah kelompoknya tadi ada 2. Berarti derajat bebasnya atau degree of freedom-nya itu adalah 2 ya, 3 kurang 1. Oke.
Setelah kita melihat nilai tabel chi-square, diperoleh nilai chi-square tabelnya adalah 13,82. Artinya, nilai Ki hitung lebih besar sama dengan dari nilai chi-square tabel. Dengan demikian bahwa untuk kejadian ini akan tolak H0 dan terima H1. Artinya, berdasarkan data artifisial ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan jawaban iya berbeda untuk wawancara 1, 2, dan 3. Oke, bagaimana untuk contoh yang pertama, teman-teman bisa paham? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua untuk lebih memantapkan lagi ya. Nah, Gustafsson dan kawan-kawan memperbandingkan kemampuan 3 sistem diagnosis berbantuan komputer dan kesimpulan yang dibuat oleh dokter dalam diagnosis berdasarkan simptom. Tanda-tanda fisik dan informasi laboratorium. Data diperoleh sebagai berikut. Jadi ada pasien hipotiroid ya, ada 11 pasien. Kemudian ada pendapat dokter, ada aktuarial PIP, subjektif PIP, dan semi PIP ya. Oke. Dengan taraf signifikansinya 5%, apakah keempat metode diagnosis ini memberikan hasil yang sama? Sama, langkah pertamanya kita buat hipotesis. Hipotesis nolnya P1 sama dengan P2 sampai dengan sama dengan P4 ya kalau di contoh ini. Jadi keempat metode diagnosis memberikan hasil yang sama. H alternatifnya atau H1-nya P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3, tidak sama dengan P4. Atau keempat metode diagnosis memberikan hasil yang berbeda. Jika baris-baris yang hanya berisi 0 dan hanya berisi 1 kita hilangkan, maka kita akan peroleh sebagai berikut. Nah, kenapa dihilangkan? Untuk mempermudah perhitungan ya, karena kalau tidak ada yang bernilai 1 ya tidak akan masuk ke dalam perhitungan juga gitu. Oke, coba kita lihat kembali datanya. Nah, seperti di sini. Oke, ya itu datanya. Oke. Satu, langkah pertama berarti kita menghitung G masing-masing kelompok ya. Di sini G1 6, G2 1, G3 2, G4 4. Kemudian menghitung L ya. LI 1, 3 dan seterusnya. Baru dimasukkan ke dalam persamaan. Dari tabel kita peroleh nilai chi-square dengan alfa 0,05 dengan derajat bebas 3 karena di sini K-nya 4 berarti 4 min 1 ya sama dengan 3 7,82. Sedangkan nilai Q hitungnya 7,70. Berarti nilai Q hitung kurang dari chi-square tabel. Maka kita putuskan terima H0 yang berarti belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa keempat metode diagnosis memberikan hasil yang berbeda. Oke, itu teman-teman contohnya untuk uji Q-Kohran. Nah, silakan teman-teman coba latihannya dan mohon untuk disertakan salah satu dari latihan ini di resume yang biasa teman-teman buat di setiap pertemuan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang paham, mari kita diskusikan atau silahkan tulis komen di video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.